Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan berita Magota Manado Gorontalo Tanah Talaut hari ini di edisi Kamis 30 Juli 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tanah Talaut bersama saya, Yelin Salviani. Kita ikuti berita yang pertama dari RRI Manado. Pengrajin dengan menggunakan bahan baku kayu ditekuni Octavianus Gimon sebagai sarana peningkatan ekonomi, tapi juga membuka lapangan kerja baru. Saat banyak usaha mikro kecil menengah berbahan baku kayu berkarya melalui mebel dan rumah panggung, Octavianus Gimon di Kelurahan Air Tembaga Bitung memilih produksi box speaker sound system, bekerja sendirian di bengkel sederhana di Air Tembaga 2, lingkungan 3 RT 08 Bitung. Tidak sangka dari tempat kecil itu, 200-an lebih box speaker telah menuju luar daerah hanya dalam waktu 4 bulan. Kalau omset lumayan, so lumayan dan ada juta kan, ya, juta. Iyo, sekitaran situ, no, dia 1 bulan puluhan, no, cuma bagaimana mau jelaskan? Material kan? Iyo, dengan material dia bersih puluhan, no. Saya sendiri melihat ini di media sosial. Iya, sama di media sosial semua, di akun FB. Bukan, ya. Iya. Dengan di grup-grup sound system banyak kita masuk ini tuh. Banyak juga kirim-kirim, no, bukan cuma di sini, sampai di bagian timur banyak juga ambil. Octavianus sebelumnya adalah nelayan untuk melaut, namun hidup membawanya menjadi seorang tukang kayu sejak 4 tahun lalu. Kunci keberhasilan usaha kecilnya itu terletak pada open-minded atau pemikiran terbuka, menyerap semua informasi tentang karakter box speaker audio system. Octavianus, bisa Anda jelaskan ini, angka-angka yang tertulis ini? Kalau ini angka-angka, ini buat ukuran-ukuran box speaker. Ya. Dari NMAX, Martin, ada planar, ada paraflex, semua sudah di sini. Jadi buat teman-teman nanti lihat juga. Iya. DP ukuran-ukuran. Jadi harus itu semua. Jadi memang ukurannya harus presisi ya untuk mendapatkan iya, sama semua. Jangan nanti dorang umpama pesan 2, setelah dorang ambil ulang 2, so biar ada DP model. Jadi dia mesti sama semua, so ada DP mal, so ada ukuran semua, masing-masing box so ada ukuran. Meski demikian, box tipe sound hajatan seperti mini scoop dan planar tetap stabil dalam jumlah pemesanan. Kunci usaha box speaker Octavianus terletak pada hasil suara, bahan multiplex 18 mili palem secara full meranti, dan tentunya harga yang sangat ramah di kantong. Demikian telah Anda saksikan potensi dari seorang Octavianus Gimon yang memproduksi box speaker audio system dengan harga yang sangat terjangkau. Harapan dia adalah usahanya semakin membesar agar dia dapat mempekerjakan orang sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Kota Bitung. Dari Manado, Audi Kandores, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Informasi dari RRI Manado, kita ke berita RRI Gorontalo. Menurunnya rasa percaya diri sebagian bidan jadi salah satu faktor utama penyebab tren penurunan persalinan normal di puskesmas di wilayah Gorontalo. Persalinan normal di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau puskesmas di Provinsi Gorontalo terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu yang menjadi perhatian serius pemerintah, yakni menurunnya rasa percaya diri para bidan. Sebagian bidan menghadapi rasa kurang percaya diri dalam menangani persalinan normal seiring meningkatnya kasus kematian ibu di Gorontalo yang hingga Juli 2026 ini tercatat sudah ada sekitar 29 kasus. Menyikapi kondisi ini, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo Anang S. Otolua menekankan pentingnya bagi para bidan mengembalikan rasa percaya diri dalam menangani persalinan normal. Selain itu, Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo juga mendorong peningkatan kompetensi para bidan. Persalinan normal di puskesmas ini makin lama makin menurun.
Ya, dan tadi terungkap bahwa salah satu penyebabnya adalah bidan sendiri merasa menjadi tidak percaya diri karena kasus kematian yang terjadi. Nah, ini yang perlu diubah mindset para bidan agar ketika itu persalinan normal, maka bidan harus yakin dan percaya diri bahwa kasus ini harusnya ditangani oleh mereka. Menurutnya, rasa percaya diri para bidan tersebut juga mendapat perhatian serius dari organisasi profesi bidan di Gorontalo. Wakil Ketua 2 Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia IBI Provinsi Gorontalo, Emstiwati Hiola mengatakan peningkatan kompetensi menjadi salah satu langkah yang dilakukan IBI Gorontalo untuk memperkuat rasa percaya diri para bidan dalam menangani persalinan normal. Bidan-bidan yang telah mengikuti pelatihan di setiap puskesmas didorong untuk membagikan pengetahuan dan keterampilan kepada para bidan lainnya sehingga kompetensi tenaga kebidanan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan bisa merata. Kami melakukan on the job training di masing-masing puskesmas. Siapa yang sudah terlatih itu yang kami manfaatkan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada teman-teman sejawat bidan sehingga ilmu yang mereka peroleh mereka share ke teman-teman yang lain sehingga ilmu itu akan sama dan kompetensi teman-teman sejawat bidan akan dalam hal menolong persalinan akan sama juga. Untuk meningkatkan layanan persalinan normal di tingkat puskesmas ke depan, IBI Gorontalo juga berharap pemerintah daerah hingga Kementerian Kesehatan terus meningkatkan sarana dan prasarana di puskesmas. Hal ini penting agar para bidan dapat melaksanakan tugas secara maksimal karena didukung fasilitas yang memadai sehingga pelayanan persalinan bagi ibu dapat dilakukan secara aman dan lancar. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna saat ini mencapai 60%. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna memastikan pelaksanaan proyek 2 pelabuhan yakni Pelabuhan Nusantara Tahuna dan Pelabuhan Motutuang berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Untuk saat ini, progres pekerjaan Pelabuhan Nusantara Tahuna telah di atas 60%. Pelaksana tugas Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna, Mehrit Palenewon mengatakan, selain memastikan proses pekerjaan memiliki progres yang sesuai, juga menyangkut kebutuhan bahan baku yang harus mengacu perencanaan pekerjaan. Progres fasilitas pelabuhan saat ini untuk Pelabuhan Tahuna sudah sementara berjalan atau berprogres. Untuk fisik saat ini Pelabuhan Tahuna sudah di 61% dan Pelabuhan Motutuang di 43% kurang lebih. Semua proses rehabilitasi sementara berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Nah, kemudian pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan peruntukan spesifikasi yang telah direncanakan oleh pihak UPP Kelas 2 Tahuna dan pihak Kementerian Perhubungan Laut melalui detail engineering design yang ada. Palenewon menambahkan terhadap pelaksanaan pekerjaan sering diperhadapkan dengan hambatan diantaranya faktor cuaca. Namun demikian, pihaknya tetap mengupayakan pekerjaan selesai sesuai waktu yang ditetapkan pada 31 Desember 2026. Alexander Dalenggade melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Informasi berita yang terakhir kita hadirkan dari RRI Talaut. Guna membangun sinergi dalam memelihara Kamtipmas di Tanah Porodisa, Kapolres Kepulauan Talaut menyambangi kantor Kementerian Agama setempat. Upaya menciptakan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Kepulauan Talaut terus diperkuat melalui kerjasama lintas sektor. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko didampingi pejabat utama Polres melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut. Rombongan kepolisian disambut hangat oleh Kepala Kantor Kemenak Talaut Suratno beserta jajaran. Pertemuan ini berfokus pada pemeliharaan Kamtipmas serta penguatan nilai-nilai toleransi antar umat beragama dan sinergi program lainnya. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko menegaskan pentingnya peran tokoh agama dan Kemenak dalam menyampaikan pesan keamanan secara persuasif kepada masyarakat.
Terima kasih, saya selaku Kapolres baru di Kepulauan Talaut ini adalah kunjungan kali pertama kami selaku pejabat baru. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dari Kementerian Agama. Dan kolaborasi ini tentunya kami harapkan dalam mendukung dan untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban di lingkungan Kabupaten Talaut ini, khususnya terkait masalah keberagaman beragama yang ada di sini, dan tentunya sinergitas ini terus tetap kita jaga. Dan kami pun juga siap mendukung setiap program yang dari Departemen Agama laksanakan, bersama seperti halnya kita bersama-sama mewujudkan Kabupaten Talaut yang aman dan juga. Terima kasih. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Kepulauan Talaut Suratno menyambut baik kunjungan perdana dari pejabat Kapolres yang baru. Diapresiasi dan ia menyatakan kesiapan Kemenak untuk berjalan berdampingan bersama Polres dalam mengawal kedamaian dan kerukunan di bumi Prodisa. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kapolres yang sudah menyempatkan waktu berkunjung di tempat kami di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut. Semoga hubungan kita dengan kepolisian terkhusus Kapolres Kabupaten Kepulauan Talaut selalu terbina, terkoordinasi, bersinergi dengan baik, dan kami juga dari Kementerian Agama mempunyai beberapa fungsi, tugas dan fungsi, salah satunya menjaga kerukunan antar umat beragama, moderasi beragama, kemudian tugas pokok daripada Kementerian Agama adalah penyelenggara pendidikan dan keagamaan, dan ini juga kita perlu sinergi kerjasama dengan kepolisian yang ada di sini, dan mudah-mudahan dengan kedatangan Pak Kapolres bisa menata lebih baik lagi ke depannya dalam rangka kerjasama antara Kementerian Agama dengan Pak Kapolres. Kunjungan silaturahmi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk meningkatkan sinergi dan komunikasi secara berkala. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tonata Laut di Selatan sore hari ini di edisi Kamis 30 Juli 2026. Saya Lin Salviani, selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.